Yang jawab sama, yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, berangkat lagi, amin. Yang belum berangkat haji, umroh, cepat-cepat berangkat, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala umratu ila la umrati kafarah. Bahwasanya melaksanakan ibadah umrah itu menghapus dosa-dosa. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita sekalian, yakni nikmat sehat, nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah kita bisa hadir dalam rangka walimatus safar umrah Bapak Jufri beserta istri, yakni Ibu Umriyah, betul. Juga Bapak Andi Setiawan beserta istri. Mudah-mudahan kita semua malam ini mendapatkan keberkahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Anu karamun para alim ulama, alhamdulillah di tengah-tengah kita hadir ada Bapak Ustadz Haji Amil Hamim Kosasi, semoga panjang umurnya, amin. Juga ada guru kita Bapak Ki Haji Satiri Ahmad, semoga panjang dan berkah umurnya, amin. Ada Bapak Ustadz Haji Sawira, Bapak Ustadz Haji Tatang, Bapak Ustadz Haji Zakaria Umar beserta tim hadrah, guru kita Bapak Guru Haji Sojoli, Pak RT Syarif Hidayatullah, wabil khusus yakni sahabat bait, calon tamu Allah, amin, calon tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah, assalamu alayka ya Safwat Allah, assalamu alayka ya Habib Allah. Semoga Bapak Jufri beserta Ibu, Bapak Andi beserta istri di sana melaksanakan ibadah umrah dalam keadaan sehat walafiat, amin. Diberikan kemudahan, kelancaran, amin. Umrahnya menjadi umrah yang mabrur, mabrurah dan makbul, amin. Allahumma amin. Juga jamaah majlis walimatus safar umrah, malam ini kita berada di tempat ini
Insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala acara walimatus safar umrah minggu depan, bulan depan, tahun depan berada di rumah kita masing-masing. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau kita melaksanakan salat di Masjid Quba, pahala salat di Masjid Quba adalah pahalanya seperti pahala umroh. Betul? Masjid Quba adalah masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 1 Hijriah, di mana ketika proses hijrah Nabi berserta para sahabat dari kota Mekah ke kota Madinah, ketika sampai di kampung Quba, Nabi membangun sebuah masjid. Bukan dulu dibangun pasar, bukan dulu dibangun mal, bukan dulu dibangun rumah sakit, tapi Nabi membangun masjid di kampung Quba. Maka masjidnya bernama Masjid Quba. Nah, ini masjid yang pertama Nabi bangun, yang jaraknya 5 km dari Masjid Nabawi. Pahala salat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 kali salat di masjid yang lain. Di Masjid Nabawi nanti di Raudhah kita bisa yakni untuk ziarah ke makam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tempat yang diijabah, yang makbul. Kalau kita berdoa, nanti kita titip kepada Bapak Zubri beserta istri beliau dan Bapak Andi beserta istri, ketika nanti berada di Raudhah ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, doakan kita semua agar bisa sama-sama bareng bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin Allahumma amin. Pahala salat di Masjidil Haram lebih baik 100.000 kali salat di masjid yang lain. Nah, saya mau tanya nih, ada nggak di antara kita yang udah sholat lebih dari 1000 masjid? Jangankan 1000, 100 juga belum. Betul? Paling banyak 50 masjid. Dan mudah-mudahan dengan bisa melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji, kita bisa sholat nanti di Masjid Quba. Amin. Sholat di Masjid Nabawi. Amin. Ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Dan sholat di Masjidil Haram. Amin Allahumma amin. Dulu di jam berapa ya? Baru jam 10. Hah? Sudah jam 11? Belum. Kurang? Ini masih terus? Terus. Benar? Terus? Terus. Menghina itu. Ini kan ustaz bukan tukang parkir. Jamaah Majelis Walimatus Safar Umrah rahimakumullah. Dan ketika kita melaksanakan ibadah umrah, jauh-jauh meninggalkan tanah air, kemudian meninggalkan keluarga, meninggalkan yang namanya pekerjaan, biayanya pun mahal betul. Maka ketika niat melaksanakan ibadah umrah semata-mata itu karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sempurnakanlah ibadah umrah. Nah, artinya apa? Jangan kita rusak ketika melaksanakan ibadah umrah. Artinya apa? Kalau lagi tawaf jangan selfie.
Betul. Betul. Kalau lagi tawaf jangan video call. Kenapa? Orang lagi tawaf itu sama seperti orang sedang sholat. Artinya apa? Nggak boleh main. Nah perlu kita ketahui, kata Nabi, 120 rahmat Allah itu akan diberikan ketika orang berada di dalam Masjidil Haram. Yang pertama, 60 rahmat Allah akan Allah berikan kepada orang yang tawaf. Jadi nanti Bapak Andi beserta istri, Bapak Zufri beserta istri, ketika tawaf turun rahmat Allah. Allah turunkan rahmatnya ketika tawaf. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, 40 rahmat Allah akan diberikan, yakni ketika orang sholat berada di Masjidil Haram. Nah kemudian yang ketiga, 20 rahmat Allah kasih, Allah turunkan kepada orang yang sedang memandang Ka'bah. Nah karena itu apa? Nanti Pak Zufri beserta istri, Pak Andi beserta istri udah tahu banyak orang, betul? Udah tahu berbagai macam negara orang di situ. Artinya apa? Udah tahu ada yang tinggi, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar. Kemudian ada yang kulitnya putih, ada yang hitam. Maka kita fokus ketika kita tawaf, maka kita memandang Ka'bah agar kita mendapatkan 20 rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah mudah-mudahan 120 rahmat Allah itu nanti didapatkan oleh Pak Zufri beserta istri dan Pak Andi beserta istri, orang tua, anak dan menantu beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah majlis walimatul safar umrah rahimakumullah. Nah sebagai uraian penutup, gak boleh lama-lama ceramahnya udah malam. Sebagai uraian penutup, yang pertama, Imam Syafi'i berkata bahwa tawaf umroh lebih utama, lebih afdal daripada tawaf sunnah. Tawaf umrah itu berikhram, kemudian dia tawaf, dia sa'i. Kalau tawaf sunnah hanya tawaf tapi tidak sa'i. Nah karena itu tadi saya tanya Abang Andi, beliau berangkatnya nanti malam Sabtu tanggal 11 Oktober. Betul? Yang 11. Beliau berada 11 hari di kota suci Mekah. Tepatnya 5 hari di kota Madinah, 6 hari di kota Mekah. Nah artinya apa? Tadi hadis Nabi bahwa al-umratu ilal umrati kafarah, bahwasanya melaksanakan umrah itu menghapus dosa. Nah karena itu sempatkan nanti ketika berada di Mekah banyak-banyak melaksanakan umrah, khususnya tawaf umrah. Yang pertama, umrahnya itu adalah untuk diri kita sendiri. Apa niatnya Pak Andi? Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Kalau umrah biha, kalau haji bihi. Nah yang pertama ini kita niatkan umrahnya untuk diri sendiri. Nah kalau sudah untuk kita, besoknya umrah lagi. Untuk siapa? Untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi kalau Bapak pengen dibadal umrohin, dikirim pahala mati dulu tuh. Karena pahala umroh dikirim untuk orang yang sudah meninggal dunia. Jadi betapa bahagianya ketika seorang anak dia umroh yang kedua,
pahala umrohnya dikirimkan untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Ketika umroh sudah selesai yang kedua, besok umroh lagi. Dia niatkan buat siapa? Kakeknya yang sudah meninggal dunia. Besok lagi umroh lagi, maka diniatkan umrohnya pahalanya untuk neneknya yang sudah meninggal dunia. Dan mudah-mudahan tadi 5 hari berada di Madinah, 6 hari berada di kota Mekah. Mudah-mudahan setidaknya 5 umrohnya dapat. Amin. Amin Allahumma amin. Ini penutup yang pertama. Penutup yang kedua, Imam Nawawi berkata, huwal qabul wa min alamatil qabur ay yarji'a khaira. Bahwa yang namanya mabrur itu Pak Andi beserta istri, kemudian Pak Zupri beserta istri, ketika melaksanakan ibadah umroh, yakni sunnahnya, wajibnya, rukunnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min alamatil qabul, tandanya diterima umrohnya, ini ada tanda. Kapan itu? An yarji'a khaira, setelah dia kembali ke tanah air, setelah dia kembali ke tengah-tengah keluarga. Nah, kira-kira cirinya apa itu? Di antaranya adalah semakin meningkat ibadahnya. Karena ketika orang sedang melaksanakan umroh, berada di Masjidil Haram, pasti sholat, ibadah. Kalau sedang di Indonesia, direpotkan dengan pekerjaan, betul. Ketika di Indonesia, ketika di rumah, sholat kita pun bisa lalai. Tetapi ketika sedang umroh, Allah berikan waktu yang seluas-luasnya untuk ibadah. Maka ketika di Masjidil Haram adalah sholat, ibadah. Artinya apa? Haji yang mabrur, umroh yang mabrur, ketika dia pulang ke tanah air, maka sifat, akhlak dan kepribadiannya jauh lebih baik. Kenapa? Yang namanya haji itu bukan gelar. Cuma di Indonesia menjadi gelar. Haji itu artinya sifat, artinya akhlak, artinya kepribadian. Orang yang pulang haji, orang yang pulang umroh menjadi haji yang makbul, menjadi umroh yang makbul. Apa itu? Ketika dia pulang ke rumah, maka sholatnya di awal waktu, tepat waktu, juga berjamaah ke Darul Mu'minin. Ini baru dikatakan mabrur, dikatakan mabrurah. Kemudian apa? Menyambung silaturahim. Dia punya keluarga, sambung silaturahimnya. Dia punya tetangga, sambung silaturahimnya. Dia hidup di masyarakat, sambung silaturahimnya. Dia punya salah dengan mertua, sambung silaturahimnya. Kalau pulang umroh belum maaf-maafan, masih berlanjut kayak Israel dan Palestina, berarti itu umrohnya belum mabrur. Jadi orang yang mabrur, maka sifatnya saling meminta maaf dan memaafkan. Betul. Nah, kemudian ciri orang yang mabrur itu artinya apa? Dia berbagi dengan orang lain, dia membantu orang lain, dia menolong orang lain, dia peka sosial. Tangannya ada di atas, bukan tangan yang ada di bawah. Lebih-lebih dengan keluarganya sendiri, saling membantu,
saling menolong. Inilah orang yang dikatakan umrohnya adalah umroh yang mabrur. Saya mau tanya, Abang Andi punya HP? Punya. Selama ini lebih lama mana megang HP sama megang Al-Quran? Lebih lama mana buka HP sama buka Al-Quran? Lebih lama mana baca HP sama baca Al-Quran? Kalau bangun tidur yang pertama kali dipegang, dibaca, dibuka HP apa Al-Quran? Nah setelah pulang umroh, maka yang lebih banyak dipegang adalah Al-Quran. Yang lebih banyak dibaca adalah Al-Quran. Yang lebih lama dibuka adalah Al-Quran. Ini ciri-ciri orang yang hajinya, yang umrohnya mabruroh dan makbul. Nah, mudah-mudahan Bang Andi beserta istri, Pak Jupri beserta istri adalah umroh yang mabruroh dan makbul. Amin Allahumma. Nah, penutup yang terakhir, kata Nabi, orang yang melaksanakan ibadah umroh, orang yang melaksanakan ibadah haji menjadi tamu Allah, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inna Allah la yukhliful mi'ad, bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Allah tidak pernah berdusta, lain dengan manusia. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ketika belum jadi pejabat lagi kampanye, kalau saya jadi, ya betul. Makanya ada pilkada, adalah pilkade. Kalau pilkada jadi lupa. Kalau pilkade lupa jadi. Nah, sebagai penutup ya. Ya ini. Nah, sebagai penutupnya. Ya insya Allah nanti. Nah, sebagai penutupnya, Allah jamin orang yang menjadi tamu Allah, artinya orang yang melaksanakan ibadah haji, orang yang melaksanakan ibadah yang pertama Allah jamin kalau dia meminta Allah kasih. Itu ada lagunya azan, azza, dan segitu aja. Kemudian yang kedua, kalau dia berdoa, doanya Allah kabul. Amin. Makanya di sana Pak Andi juga Pak Jupri beserta istri beliau banyak berdoa. Jangan lupa nih didoain karyawati Indah M-Up ya. M-Up. Semoga juga berangkat haji, berangkat umroh. Supaya bisa berangkat haji, berangkat umroh, kata Pak Ustadz Haji Sawira, satu hari baca Al-Fatihah 1000 kali selama 40 hari. Kalau selama 40 hari 1000 kali dikerjain belum berangkat juga, surat tanah kasih Pak RT Sarif Hidayatullah. Insya Allah berangkat tuh minggu depan. Acara pindah nih walimatus safar, umrohnya ke rumah kita. Insya Allah juga kalau ada tanahnya. Nah, kemudian yang ketiga, dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni diganti oleh Allah rizki orang yang melaksanakan ibadah umroh, melaksanakan ibadah haji. Karena itu orang berangkat haji, orang berangkat umroh nggak ada bisnisnya, malah hancur betul. Malah bisnisnya makin maju, bisnisnya makin sukses, kontrakannya makin banyak, warungnya makin banyak, istrinya pun. Tapi Bang Adi mah nggak gitu lah, betul. Pokoknya Ibu Indah yang pertama dan terakhir.
dari dunia sampai akhirat. Ini saja karena waktu sudah malam. Nyanyi apa ya, nanti nyanyi apa nih? Udah deh bareng-bareng ini ya. Gak usah pakai musik. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Dulu aku gila padamu, dulu aku memang gila. Sebelum aku tahu kau dapat merusak hidupku. Sebelum aku tahu kau dapat merusak jiwaku. Gara-gara kamu orang bisa menjadi gila. Gara-gara kamu orang bisa menjadi edan. Gara-gara kamu orang bisa putus sekolah. Gara-gara kamu orang kehilangan masa depan. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Boleh pantun? Boleh pantun? Ke warung beli ketan. Ketan kenapa? Diambil teman. Malam ini kita acara walimatus safar umroh, bukan sekadar peringatan, tapi momentum untuk tingkatkan iman. Amin Allahumma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Allah, kalau tahu ini rumah terakhir yang saya bangun, rumahnya buat saya, kenapa bangunnya buru-buru? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa ukurannya tidak teliti? Kalau tahu ini rumah terakhir, rumahnya buat saya, kenapa barangnya tidak berkualitas? Artinya apa? Kita sedang membangun rumah di dunia, tapi rumahnya buat di akhirat. Jadi kalau begitu, kalau ngaji jangan buru, kalau sholat jangan buru, kalau sedang berdoa jangan buru. Karena itu rumah di dunia, tapi untuk rumah kita di akhirat. Amin Allahumma. Nah, penutupnya, saya pernah bareng sama Bang Haji Romai Rama di Alam Sutra. Kita nyanyi bareng ya, nyanyi bareng. Setuju? Kalau tangan saya jatuh bilang, hey, bisa. Kalau tangan saya jatuh bilang, hey, okay. Sudah siap? Sudah siap? Ya, kita mulai. Kalau tangan saya jatuh, okay, yang pertama. Yang kedua, huha, sama dengan rukun Islam, sama dengan Pancasila. Ada berapa? 5. Apa banyak gini? Hu, ha, bisa? Oke, latihannya ya. Sudah siap? Sudah siap? Yuk latihan yang kedua. 1, 2, 3. Hu, ha, hu. Nah, latihan yang terakhir. Yuk, supaya nyanyinya bareng ya. Kompak semua. Yang kagak nyanyi anak muda, amin. Yang punya pacar putus sama pacarnya. Saya nggak nyanyi sih. Untung belum latihan. Sudah siap? Ya, latihan yang terakhir. Kalau tangan saya jatuh. Yang kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kalau rajin mengaji, ilmu akan meningkat. Kalau
suka dengar ceramah, iman akan bertambah. Akan tenang kalau suka puasa, sehat jiwa dan raga. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang oka. Bener. Ngaji pakai duit nggak ngaji? Sholat pakai duit nggak? Puasa pakai duit nggak? Yang ke surga murah harganya, tapi banyak yang ogah. Betul. Puasa sehat, baca Quran pun berfaedah, tapi urusan ke surga murah harganya, banyak yang ogah. Yang ke surga orang jangankan nggak diundang, diundang aja belum tentu datang. Malam ini ada Muharram, tahu di mana? Lapangan Darul Quran. Ya, iya doang. Nyusul belakangan. Kapan besok pagi nyusulnya? Ini kalau jalan yang ke murah harganya, tapi banyak yang. Nah, kalau jalan ke neraka pakai duit nggak? Pakai duit nggak? Yuk jalan yang ke neraka. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Kalau suka mabuk-mabukan, harus pakai uang. Kalau suka haram-haraman, penyakit akibatnya. Ternyata jalan yang ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Bener. 3 tahun yang lalu ketika Covid, banyak layangan tuh di atas. Satu benang 100.000. Satu benang 100.000. Walaupun hadiahnya umroh, walaupun hadiahnya haji, kalau satu benang 100.000 itu bukan kontes, itu namanya jum. Itu namanya jum. Betul. Di kampung apa tadi? Cikarang. Kalau nanti ada orang Cikarang masuk surga, itu karena dia memang berusaha. Kalau nanti ada Pak RW Cikarang masuk, bukan karena Allah tak sayang hambanya, semua terserah kita. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 1, 2, 3.